Hai kawan baik Siti, kali ini saya sengaja mendedikasikan waktu saya untuk menerjemahkan pidato Steve Jobs di acara wisuda di Stanford University berjudul How to Live Before You Die. Artinya, bagaimana cara hidup sebelum Anda meninggal. Pidato ini disampaikan sekitar 6 tahun sebelum dia meninggal. Steve Jobs adalah orang yang sangat hebat dan terkenal. Dia pendiri sekaligus penemu komputer merek Apple yang saat ini sudah menghasilkan banyak produk-produk lain seperti iPhone, iPad, Apple Watch, dan lain-lain. Pidato inspiratif dari tokoh hebat ini sangat relevan dan penting untuk kemajuan Indonesia. Isinya sangat penting direnungkan, diambil hikmahnya, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita jauh lebih bermakna. Steve mendorong kita untuk mengejar impian kita di sisa hidup kita dan mendorong kita menemukan apa yang kita cintai. Di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan hasil terjemahan bebas saya yang akan saya bagi dalam 2 episode. Jika teman-teman ingin mendengar langsung pidatonya, teman-teman bisa googling. Insya Allah akan ketemu. Isi pidatonya seperti berikut. Terima kasih. Saya merasa terhormat berada bersama Anda di hari wisuda ini di salah satu universitas terbaik dunia. Saya tidak punya latar belakang pendidikan tinggi. Sejujurnya, baru saat inilah saya merasakan suasana wisuda. Hari ini saya ingin menyampaikan 3 cerita dari kehidupan saya. Hanya 3 cerita. Cerita pertama adalah tentang menghubungkan titik-titik. Saya drop out dari perguruan tinggi yang namanya Reed College setelah 6 bulan pertama. Tetapi saya tetap drop in, maksudnya masih kadang-kadang ke kampus selama 18 bulan atau lebih sebelum saya benar-benar berhenti. Kenapa saya keluar atau drop out? Kisahnya dimulai sebelum saya lahir. Ibu kandung saya adalah seorang mahasiswi muda hamil di luar pernikahan. Dan dia memutuskan untuk memberikan saya kepada seseorang untuk diadopsi. Dia bertekad bahwa saya harus diadopsi oleh keluarga sarjana. Maka semuanya sudah dipersiapkan saat saya lahir. Saya akan diadopsi oleh seorang pengacara dan istrinya. Namun ketika saya lahir, mereka memutuskan pada menit terakhir bahwa mereka sangat menginginkan seorang bayi perempuan. Maka orang tua angkat saya dipilih dari daftar urut berikutnya dari daftar calon orang tua saya. Mereka ditelepon tengah malam untuk menanyakan, "Kami punya bayi laki-laki yang tidak diharapkan. Apakah Anda berminat?" Mereka menjawab, "Tentu saja." Ibu kandung saya kemudian mengetahui bahwa ibu angkat saya tidak pernah lulus kuliah dan ayah angkat saya bahkan tidak tamat SMA. Ibu kandung saya pun menolak untuk menandatangani surat adopsi. Sikapnya baru melunak beberapa bulan kemudian setelah orang tua angkat saya berjanji akan menyekolahkan saya sampai perguruan tinggi. Dan 17 tahun kemudian saya masuk ke perguruan tinggi. Tapi naifnya saya memilih universitas yang hampir sama mahalnya dengan Stanford. Dan seluruh tabungan hasil kerja orang tua saya habis untuk biaya kuliah saya. Setelah 6 bulan kuliah, saya tidak bisa melihat nilai di dalamnya. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dalam hidup saya dan tidak tahu bagaimana kuliah akan membantu saya memahaminya atau menemukan apa yang saya inginkan. Sedangkan
Saya sudah menghabiskan seluruh tabungan yang dikumpulkan orang tua saya. Hasil tabungan orang tua saya seumur hidup mereka. Jadi saya memutuskan untuk berhenti kuliah dan yakin bahwasanya semuanya akan oke. Tapi rasanya menakutkan saat itu. Namun sekarang melihat kembali kejadian itu, saya pikir ini adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya ambil. Begitu saya drop out, saya bisa berhenti mengikuti kuliah yang wajib, yang tidak menarik minat saya, dan mulai melakukan hal yang tampak menarik. Tidak semuanya romantis. Saya tidak punya kamar kos, sehingga nebeng tidur di lantai kamar teman-teman saya. Saya mengumpulkan botol Coca-Cola bekas dan mengembalikan botol tersebut untuk mendapatkan uang 5 sen yang bisa saya gunakan membeli makanan. Dan saya berjalan 7 mil, sekitar 11 km lebih, melintasi kota setiap minggu malam untuk mendapatkan satu porsi makanan yang enak di kuil Herr Krishna. Saya menikmatinya. Banyak hal yang saya temui masa itu yang karena mengikuti rasa ingin tahu dan intuisi saya, ternyata hal-hal tersebut kemudian sangat berharga. Saya beri Anda satu contoh. Reed College, tempat kuliah di mana saya drop out, pada waktu itu menawarkan pengajaran kaligrafi yang mungkin terbaik di negeri ini. Di seluruh penjuru kampus, setiap poster, setiap label, setiap laci terdapat kaligrafi yang indah. Karena saya sudah drop out, saya tidak harus mengikuti perkuliahan normal. Saya memutuskan untuk mengambil kelas kaligrafi untuk belajar bagaimana melakukan hal ini. Saya belajar tentang serif dan sans serif typefaces, membuat variasi spasi antara kombinasi huruf yang berbeda. Saya belajar tentang apa yang membuat tipografi itu hebat. Hal ini indah, bersejarah, halus secara artistik, di mana ilmu pengetahuan tidak bisa menangkap. Dan saya menemukan hal menakjubkan pada pelajaran kaligrafi. Tidak satu pun dari ini yang memberi harapan pada saya tentang penerapan praktisnya dalam hidup saya. Namun, 10 tahun kemudian, ketika kami mendesain komputer Macintosh yang pertama, ilmu itu sangat bermanfaat bagi saya. Dan kami merancang itu semua ke dalam Mac. Itu adalah komputer pertama dengan tipografi yang indah. Seandainya saya tidak pernah mengikuti kelas kaligrafi, Mac tidak akan memiliki huruf yang space-nya proporsional seperti saat ini. Dan karena Windows menjiplak Mac, saya bisa katakan kemungkinan tidak ada PC yang seperti itu. Seandainya saya tidak drop out, saya tidak akan pernah mengambil kelas kaligrafi, dan PC tidak memiliki tipografi yang indah. Tentu saja, saya tidak mungkin merangkai cerita seperti itu sewaktu saya masih kuliah. Tapi itu sangat jelas jika melihat ke belakang dan 10 tahun kemudian. Sekali lagi, Anda tidak dapat merangkai cerita seperti itu ke depan. Anda hanya bisa melakukannya dengan merenung ke belakang. Jadi, Anda harus percaya bahwa titik-titik Anda, kejadian-kejadian dalam hidup Anda akan terangkai di masa mendatang. Anda harus percaya pada intuisi, takdir, kehidupan, karma, apapun. Pendekatan ini tidak pernah mengecewakan saya dan telah membuat banyak perubahan dalam kehidupan saya. Cerita kedua saya adalah tentang cinta dan kehilangan. Saya beruntung, saya menemukan apa yang saya sukai sejak masih muda. Saya memulai proyek Apple di garasi orang tua saya ketika saya berumur 20.
Kami bekerja keras dan dalam 10 tahun Apple berkembang. Dari hanya kami berdua di garasi menjadi sebuah perusahaan 2 miliar US dollar dengan lebih 4.000 karyawan. Kami baru meluncurkan produk terbaik kami, Macintosh, setahun sebelumnya. Dan saya baru menginjak usia 30. Dan kemudian saya dipecat. Bagaimana mungkin Anda dipecat oleh perusahaan yang Anda dirikan? Dapatkan jawaban pertanyaan ini di episode terjemahan berikutnya.